Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dan husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dan insya Allah untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nakhtimu al-ahadis al-madhkurat, kata Syekh Hasim Al-Asy'ari, bima rawahu Muslim fi sahihihi an Hudzaifah ibn Asid al-Ghaffari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Kita langsung terjemahkan. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat dan berkumpul bersama para sahabat sambil bermuzakarah. Ketika sambil bermuzakarah, kemudian Nabi bertanya, faqala ma tadhakkarun, apa yang telah kalian lakukan atau apa yang kalian muzakarahkan, kata Nabi kepada para sahabat. Kemudian berkata, nadhkurus sa'ah, kami berbicara, berdiskusi tentang persoalan Dajjal, persoalan hari kiamat. Faqala innaha lan taqumas sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat itu, kata Nabi, hatta tarawna qablaha 10 ayat, sampai kalian sebelumnya akan melihat 10 tanda hari kiamat itu. Fadzakara ad-dukhan, kata Nabi, yang pertama munculnya asap. Yang kemudian yang kedua ad-dajjal, Dajjal. Yang ketiga dabbah, binatang melata. Wa tulu' syamsi min maghribiha, matahari tulu' muncul daripada sebelah barat. Wa nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa, Ya'jud wa Ma'jud, wa thalathatu khusuf. Ada 3 tanda-tanda. Yang pertama khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Nanti akan muncul tanda-tanda kiamat yang besar, baik itu di timur maupun itu nanti di barat, begitu juga nanti ada di Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Kemudian di akhir munculnya api di negeri Yaman, wa tatrudun nas ila mahsyarihim. Kemudian manusia akan keluar dan pergi menuju tempat yang sesungguhnya mereka tempati. Ada 10. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 10 setidaknya tanda hari kiamat besar yang tidak akan terjadi hari kiamat sebelum tanda-tanda ini muncul. Dan itu akan muncul di tengah umat manusia. Satu ketika ada seorang pemuda berangkat ke salah satu kota, kita anggap negara, ke salah satu negara. Ini kebetulan orangnya orang Arab. Mainlah dia ke salah satu kota yang disebut dengan negara yang disebut dengan Iran. Di negeri Iran tersebut ada satu kota yang terbesar, nomor 3 setelah Mashhad, kemudian Tehran. Nama kota tersebut Isfahan. Kalau bahasa Nabi di dalam hadisnya Asbahan, tapi di sini disebut dengan Isfahan. Isfahan ini salah satu kota termasuk di antara 3 terbesar kota di Yaman, namanya Isfahan. Pemuda tersebut, orang Arab ini, dalam akhir-akhir ini videonya muncul. Dia sedang berjalan di kota tersebut, di kota Isfahan yang ada di negeri Iran.
Dia keliling tuh kota-kota Isfahan itu. Dia banyak lihat tanda-tanda dalam video tersebut, banyak sekali tanda-tanda bendera Yahudi. Bendera Yahudi. Jadi bendera-bendera, tanda-tanda bendera Yahudi itu nampak di setiap, ada di tempat ibadah, ada di beberapa tempat. Dilihat tuh. Kemudian beliau mengatakan satu hadis, dia teringat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, tidak akan muncul Dajjal itu sampai bersama dengan Dajjal tersebut ada 70.000 para pengikut dia. Dan 70.000 pengikut ini yang setia ini, yang sudah mempersiapkan senjata, ternyata berasal dari kota Isfahan, dari kelompok Yahudi Isfahan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lihat Iran dengan Israel sedang berantem, sedang heboh-hebohnya perang, pertanyaannya, perkataan Nabi itu pasti terjadi apa tidak? Bapak Ibu percaya dengan perkataan Nabi? Percaya ya? Apa perkataan Nabi yang belum terjadi? Tidak ada. Paling tentang hari kiamat saja. Tapi persoalan lain sudah terjadi. Kata para ulama, jika perkataan, kalau bahasa lainnya begini, jika ramalan Nabi tentang sesuatu yang akan datang itu mulai terbukti satu persatu dan mulai tampak secara luas, itu bertanda akhir daripada kehidupan semakin dekat. Kita para ulama, kalau perkataan baginda Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit dan sudah merabak luas, artinya akhir daripada kehidupan itu semakin dekat. Bahasa lainnya, kiamat semakin dekat. Itu bahasa lainnya. Maka kemudian kata pemuda tersebut, dilihat Pak, banyak sekali. Di beberapa tempat itu dia keliling, di kota Isfahan itu ada tanda-tanda bendera-bendera Yahudi. Tapi sekarang itu Yahudi dengan Iran, dengan Israel sedang berantem. Sekarang kita lihat, yang berantem itu Yahudi atau Israel. Israel, bukan Yahudi secara utuh. Yahudi ini banyak. Yahudi ini ada di Belanda, Yahudi ada di Inggris, Yahudi ada di Jerman, Yahudi ada di Amerika, Yahudi ada di Persia, Yahudi ada di beberapa tempat. Mayoritas Eropa hari ini itu kalau dikuliti darahnya itu rata-rata Yahudi semua. Coba bayangkan. Jadi rata-rata, bukan rata-rata sebenarnya, bisa dibilang memang banyak. Di Eropa itu sekarang, di negara-negara yang tadi saya sebutkan itu, banyak sekali orang Yahudinya yang berdarahkan Yahudi itu saja. Kita ambil contoh misalkan yang diperdebatkan orang hari ini, Bill Gates. Siapa Bill Gates itu? Saya tak kaitkan dengan vaksinnya. Tapi kita coba tak lihat siapa Bill Gates itu. Diperdebatkan itu banyak orang yang menguraikan tentang asalnya. Ada yang mengatakan besar dia adalah orang Yahudi, bapak dia Yahudi gitu, mama dia Yahudi gitu. Bill Gates. Ini poin penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Sehingga poin-poin seperti ini biar kita tahu apakah kita ini berada di kalangan Dajjal atau kita termasuk pelaku Dajjal itu sendiri. Nah, sekarang kita ingin rujuk. Dari 10 ayat tadi, 10 tanda-tanda tadi yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada tanda yang sebagai pembuka tanda daripada hari kiamat itu adalah tersebarnya kelak, bukan tersebar, munculnya Dajjal. Kita urai sedikit, tidak usah panjang-panjang tentang Dajjal itu. Dajjal itu kata Nabi terbagi dua. Dalam hadis Nabi itu ada dua macam. Satu Dajjal itu sendiri, yang kedua Masih Dajjal. Sekarang Bapak Ibu boleh cek dimanapun sekarang, berita dimanapun. Setiap hari ini mulai, kita bukan hari ini, akhir-akhir ini, bermunculan semua persepsi tentang Dajjal, Ya'jud, Ma'jud, Dukhan.
Sungai Efrat dan lain sebagainya. Tanda kekuasaan Allah serta tanda-tanda akhir zaman. Ini Pak, disebabkan karena perangnya antara Israel dan Palestina. Jadi pemicu awalnya munculnya para pemikir-pemikir hadis-hadis akhir zaman itu disebabkan karena perang antara Israel dan Palestina. Sebagian para pengamat politik mengatakan ini perang akhir antara Palestina dengan Israel. Kalau perang ini terakhir antara Palestina dan Israel, berarti tandanya sebentar lagi kiamat. Itu tandanya. Sehingga ini muncul persepsi-persepsi di kalangan para ahli hadis, konten kreator, mencoba mengkuliti Pak hadis-hadis daripada akhir zaman itu. Yang paling banyak disoroti oleh mereka adalah dua. Satu persoalan Dajjal, yang kedua persoalan Ya'juj wa Ma'juj. Kita rujuk kepada persoalan Dajjal tadi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu, Dajjal itu dalam pemahaman yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis sekian banyak tentang Dajjal itu ada dua. Satu Dajjal, yang kedua Masihid Dajjal. Ini berbeda nih Pak, dua ini berbeda. Dajjal dan Masihid Dajjal. Sehingga ada para ilmuwan mengatakan, apakah Dajjal itu manusia? Ataukah Dajjal itu Amerika? Ataukah Dajjal itu media? Dari sekian banyak persepsi itu, mengerucut pada 3 poin. Dajjal itu mengerucut pada 3 poin. Apakah Dajjal berbentuk makhluk seperti manusia? Ataukah Dajjal itu adalah negara adikuasa? Ataukah Dajjal itu media? Sebelum saya panjang ke sana, kita kuliti sedikit. AI, Artificial Intelligence. Sekarang Bapak mau cari apa? Cari, buka ChatGPT. Buka AI, sudah semua dapat. Tempat-tempat tersembunyi sekarang ada. Dan ini oleh seorang pakar teknologi, manusia di akhir zaman diperintah oleh algoritma. Ini permainan algoritma saja. Kita ambil contoh Google. Tahu Bapak Ibu simbah Google? Dulu belum ada AI Pak. Orang semua kembali kepada buku. Di mana tempat orang baca buku, semua baca. Para alim ulama semua bermain pada buku. Maka ulama-ulama yang alim hari ini, mereka akan berada pada posisi yang tepat dan sama. Masih memegang buku dan membaca buku. Tapi perkembangan teknologi hari ini membuat anak-anak muda kita mungkin bukan malas membaca, tapi lebih tepatnya tak mau baca. Kalau malas masih ada keinginan, tapi tak pengen membaca. Ditambah dengan muncul satu aplikasi yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Oleh para pengamat teknologi, ini lebih berbahaya daripada Yahudi itu sendiri. Para pengamat, ini lebih berbahaya. Seorang pakar pendidikan anak mengatakan, seberat-beratnya tantangan orang tua hari ini adalah tantangan memberikan pendidikan kepada anak. Apa tantangannya? Tantangan pendidikan kepada anak yang paling berat hari ini adalah memisahkan mereka daripada teknologi. Coba bayangkan, mahasiswa hari ini tidak perlu ngetik, cukup bilang skripsi tentang ekonomi Islam, keluar semua Pak, tinggal cari. Saya mau ini ditulis otomatis pakai ChatGPT, nulis sendiri Pak, paragrafnya rapi. Kalau pengen terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, langsung dibuatnya dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, rapi dan bersih, lebih rapi daripada orang dia sendiri. Coba bayangkan. Dan ini pernah terjadi. Salah satu dulu ada seorang pakar teknologi dari Amerika dan Jepang itu ingin membuat satu chip kecil yang isi chip itu ketika dimasukkan ke otak manusia,
disambungkan dengan kabel-kabel otaknya itu bisa mengakses semua yang dia inginkan. Bahasa lainnya, hari ini sudah terbukti melalui artificial intelligence. 2 hari yang lalu saya melihat satu video. Bagaimana cara seorang anak pemuda ini mengkuliti persoalan tentang algoritma memerintah manusia. Bahasa lainnya begini, peradaban teknologi. Algoritma menjadi direktur peradaban dia, bapak peradaban dia. Artinya apa? Sudah tak zaman kembali pada masa yang dahulu. Sekarang kita kembali pada masa yang secanggih-canggihnya. Ingat Bapak Ibu, kita kembalikan kepada sejarah. Sesuatu, saya rujuk kepada Fir'aun. Fir'aun sampai pada puncak tertinggi kesombongannya, Allah matikan. Qarun sampai puncak tertinggi kesombongannya dengan kekayaannya, Allah benamkan. Teknologi sampai pada puncak tertinggi kelak masanya, puncak tertinggi daripada teknologi adalah menciptakan manusia yang abadi sepanjang zaman. Menciptakan manusia abadi sepanjang zaman. Kalau buat bangunan terbang, sudah banyak yang bisa. Karena pesawat terbang bisa dibuat. Motor bisa terbang, motor Cina sudah buat. Jepang yang belanja robot di Jepang, laki-laki berhubungan badan tidak lagi dengan wanita, tapi dengan boneka wanita. Coba bayangkan. Artinya perkembangan teknologi, masak, mencuci tidak perlu manusia, cukup robot. Artinya manusia dimanjakan dengan teknologi hari ini. Tapi bayangkan, jika saatnya datang, Allah matikan semua itu, apa yang terjadi dengan manusia? Jika saatnya Allah matikan semua, sedang kita dalam kebutuhan yang tinggi terhadap makanan, tiba-tiba Allah habiskan makanan tersebut. Allah hilangkan makanan tersebut. Allah susahkan kita mencari makanan tersebut. Apa yang terjadi? Jangankan persoalan itu, air saja yang setiap hari Allah kasih kita air melalui hujan, sumur, sekali Allah keringkan semua. Bapak Ibu boleh lihat ilustrasinya. Air hanya setetes itu bisa saling berbunuhan. Sembako, orang yang butuh sembako itu banyak. Tapi perhatikan, ketika sembako, orang-orang yang sangat membutuhkan sembako itu diberikan dengan cara yang tidak wajar, itu akan banyak yang menanggung korban. Mati bisa demi sesuap nasi, demi air dan lain sebagainya. Kelak teknologi ini akan seperti itu. Dibuatlah orang-orang yang tidak beriman tadi begitu kuat rasa tumbuh dan butuh dia kepada teknologi tadi. Kelak ketika Allah matikan semua, habis. Maka Bapak Ibu, ketika anak muda hari ini tidak bisa membeli paket data, itu dia akan rela mencuri demi membeli paket data. Jadi keterikatan dia dengan, bukan keterikatan, kecanduan dia dengan internet itu sama dengan candunya dia dengan air dan makan. Bahkan bisa mengalahkan. Nak, tak makan, ndak mak, gamenya sedikit lagi mau habis. Nak, sudah 1 jam tak makan, kok tak habis-habis gamenya, bentar lagi mak. Bayangkan, bisa mengalahkan lapar. Bisa mengalahkan lapar, bisa mengalahkan haus. Apatah lagi dalam persoalan yang lain. Kita lihat Pak, saya bawa satu buku Muslim Youth in the Age of Dajjal. Bagaimana pemuda muslim hari ini menghadapi situasi Dajjal. Dituliskan dalam buku ini Pak, sederhana buku ini menuliskan. Kata dia dalam tulisan ini, persoalan yang paling penting daripada persoalan Dajjal di akhir zaman, kata dia, bagaimana saat ini Muslim Youth and social media, bagaimana umat muslim hari ini, pemuda-pemuda muslim hari ini dipengaruhi oleh sosial media. Musuh terberat, Dajjal terbesar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ini baru dari 3 poin tadi. Dajjal bersifat makhluk,
Dajjal negara adikuasa, Dajjal yang bersifat teknologi. Sekarang perhatikan. Apa kata penulis ini? Apa kata beliau? Ghahar Mustahak ini. Hari ini pemuda-pemuda muslim yang tidak beriman lebih condong kepada upgrading sosial media. Bagaimana mengupgrade diri mereka pada sosial media. Jadi saya jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Sekarang tuh banyak begitu memang dampak daripada teknologi tadi. Terkhusus pada sosial media. Yang dulunya orang-orang tak mau megang HP, tak mau berfoto, tak mau Facebookan, sekarang bukan Facebookan lagi, tak TikTok main. Kalau untuk dakwah yang baik-baik lantaklah. Ini enggak. Tak joget-joget. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, saya sebenarnya agak-agak risih gitu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat anak-anak Bapak Ibu begitu, tolong dilarang lah. Ini kita sedang makan di warung makan. Kita sedang makan nih, di depan kita anak-anak muda itu goyang TikTok. Pengen betul saya lemparkan piring Pak, tapi tak mungkin. Itu di depan kita Pak. Masya Allah, saya risih betul itu. Dan kadang goyang-goyang Pak, perempuan berkerudung goyang. Itu adab tak ada, akhlak tak punya, ilmu apa tak lagi. Saya bisa pastikan itu otaknya dangkal itu Pak. Coba bayangkan. Dihidupkannya suara musik TikTok itu cukup besar, otomatis yang makan ini kan mendengar Pak. Dia tak pikirkan mengganggu orang lain, dia tak pikir. Yang penting hati dia senang. Yang penting saya dapat PT. Karena yang diharapkan dari TikTok itu adalah duit. Coba bayangkan, yang punya TikTok ini siapa? Apa yang dihasilkan untuk generasi muda kita nih? Duit Pak. Dibuatnya generasi muda kita ini cinta dengan TikTok dan harapannya adalah duit. Sehingga mohon maaf, gila sekalipun mereka dapat duit. Makanya mereka gila-gilaan di TikTok sekarang Pak. Joget, tidak pakai baju segala macam demi duit. Jadi harga diri dah tidak ada. Pertanyaannya adalah ketika saya tanya kepada teman-teman media, abang-abang ini persoalan algoritma Pak, untuk menghasilkan uang di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram, itu tergantung persoalan algoritma, permainan algoritma. Betul ya Bang? Ternyata apa yang disampaikan pemuda yang tadi, yang berbicara tentang teknologi, hari ini manusia diperintahkan oleh algoritma. Algoritma ini nggak punya duit, tapi dia bisa mengatur manusia dengan menghasilkan uang. Coba bayangkan. Uniknya lagi kadang-kadang, kalau orang tidak beragama, saya mungkin tidak kisah Pak. Tapi orang beragama justru joget-joget, mengerti agama dia joget-joget, ya Rab. Ini yang menjadi masalah. Itu pengikut-pengikut Dajjal itu ya begitu itu. Pengikut-pengikut Dajjal itu ya begitu. Bapak Ibu boleh lihat itu. Nah, kembali kepada poin. Ini teknologi, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaannya, apakah ada solusi terhadap perkembangan teknologi? Ada. Yang pertama, kuatkan dulu generasi kita dengan akidah dan keimanan. Wajib Pak, wajib. Cara orang tua memperkuat akidah dan keimanan anak hari ini harus dengan ketegasan dan kekerasan. Keras di sini bukan memukul, tapi lebih kepada pengawasan yang ketat. Itu yang pertama. Akidah dia, iman dia. Yang kedua, bagaimana cara orang tua hari ini adalah memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak. Wajib Pak, wajib. Kalau dulu pendidikan Al-Quran itu mungkin dianggap orang remeh dan sepele, hari ini pendidikan Al-Quran hukum dia wajib bagi orang beriman untuk memberikan kepada anaknya. Kalau jauh dari Quran habis. Solat cuma 5 menit Pak, solat itu cuma 5 menit. Itu pun kalau dia solatnya pakai tumak nina. Kalau tak pakai tumak nina 23 pun bisa 10 menit. Nah, itu tidak ada tumak ninanya sama sekali. Nah, coba bayangkan, pertanyaannya itu lebih parah itu Pak. Yang kedua, yang ketiga, yang paling penting di antara yang terpenting. Yang paling penting di antara yang terpenting. Tadi siang
saya mendengarkan ceramah Dr. Mawardi Muhammad Saleh langsung. Apa kata beliau? Hari ini kalau orang tua tidak bisa memberikan pendidikan salat kepada anaknya, maka jangan pernah bermimpi mendapatkan masa depan terbaik bagi anaknya, apapun itu. Itu kata beliau. Kuncinya di situ. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, yang keempat, pengaruh lingkungan sangat-sangat besar dalam membentuk karakter. Sehingga peran orang tua berat, Pak, terkhusus dalam persoalan teknologi ini. Ada seorang syekh dari Malaysia itu, ketika beliau diwawancarai, bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang setiap waktu bermain dengan game, bermain dengan HP, bermain dengan gadget, bermain dengan laptop, bermain dengan tab. Beliau jawab, berikan perhatian orang tua, lepaskan gadget dari tanganmu, dekatkan dirimu kepada diri dia, berikan mereka permainan yang baik, dan engkau berada di sisi dia. Pertanyaannya kembali kepada orang tua. Sekarang di mana anak tak main HP? Wong bapaknya di situ, ibunya di sono, anaknya di sono. Tak ada yang tegur sapa sama sekali. Api kebakaran pun di kompor pun tak tahu. Kompor dah hancur, dah hangus, tak sadar. Nah, coba saking gilanya manusia hari ini. Maka kata pemuda tersebut, bisa jadi yang disebut dengan Dajjal itu, yang mampu menguasai dunia itu adalah yang disebut dengan teknologi. Salah satu model Dajjal yang nampak itu ada yang disebut dengan artificial intelligence. Ada namanya Dr. Andre Armilis. Dalam pemaparan beliau tentang perang pemikiran, ternyata ada aplikasi yang sama canggihnya dengan AI, artificial intelligence itu. Kata beliau namanya, saya kalau tidak salah Closemate kata beliau. Dan itu aplikasi sama, Pak, canggihnya. Orang-orang yang dalam dunia akademik, Anda mau buat apa? Mau buat jurnal. Sebaik apa jurnal, dalam bahasa apa? Arab, Inggris, Jerman, semua. Tinggal sebut, tinggal buat, selesai. Beberapa waktu yang lalu kami membuat laporan, Pak. Harus ngetik tuh, Pak. Apa kata kawan saya yang sudah canggih otak dia? Ustaz sudah kuno, katrok, kata dia. Sini, saya buatkan, kata dia. Dibuka dia chat GPT, tolong susunkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pondok pesantren. Keluar semua, Pak. Set, rapi. Saya bilang, ya Allah, makin bodoh kita dibuatnya, Pak. Makin bodoh. Coba bayangkan. Kalau ini salah tempat, tidak sesuai, habis kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan Dajjal, sebagian kalangan mengatakan adalah negara adik kuasa. Siapa sekarang negara yang paling berkuasa? Sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, negara yang paling berkuasa di muka bumi ini hari ini mana? Siapa? Amerika. Yang lain? Cina. Apa tuh? Israel. Yang paling berkuasa hari ini bukan Amerika, bukan Cina, tapi Israel. Kenapa saya katakan yang paling berkuasa? Satu-satunya negara yang berani menentang PBB secara lantang dan tidak menurut cuma Israel. Apa jawaban Netanyahu? Mereka itu di bawah kami. Kami penguasa. Coba bayangkan. Israel ini negara kecil yang tidak diakui. Diakui pada tahun 1997. Kalau saya tak salah. Diakui oleh PBB 1900-an itu, tapi secara ilegal. Maksud ilegal itu gimana? Harusnya dapat tanah sepetak, cuman ditambah tuh tanahnya, Pak. Pernah kami bahas dalam sejarah itu. Mau tidak mau Yasser Arafat itu pada masanya mengakui keberadaan negara Israel. Kecil jumlahnya sedikit, tapi berkuasa. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka berkuasa? Sederhana, Pak. Melalui tangan-tangan dia yang ada di negara-negara Eropa yang paling berkuasa. Siapa mereka? Zionis. Siapa mereka? Yahudi. Melalui organisasi-organisasi yang mereka bangun. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar organisasi yang paling terkenal dalam kelompok Yahudi, Freemasonry. Penyatu semua orang-orang Yahudi di dunia.
penyokong dana semua orang-orang Yahudi di dunia. Dikumpulkan oleh Theodor Herzl, dikumpulkan semua orang-orang Yahudi yang kaya, termasuk ketika itu salah satunya Jerman. Maka mohon maaf, di Jerman itu orang paling kaya Jerman itu Yahudi. Orang Yahudi. Amerika apa tak lagi? Tak perlu Bapak khawatir kalau Amerika itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kembali kepada poin tadi. Kenapa kita katakan Israel itu negara yang paling berkuasa hari ini? Semua mata di dunia ini tertuju pada satu tempat. Uniknya, ketika ada Long March ingin mendobrak blokade Israel ke Gaza, dari berbagai macam negara, hampir semua negara melarang rakyat dia datang ke sana, termasuk Mesir. Yang berangkat, lihat, kalau ada orang Indonesia yang mau berangkat, tangkap, deportasi. Banyak kemarin dideportasi, Pak, yang melakukan long march ke Gaza melalui Mesir, yang ingin mendobrak blokade Israel. Maka hari ini yang nampak ingin berlawan dengan Israel secara politik dan kekuatan cuma dua, Yaman dan Turki. Pertanyaannya, Iran kan melawan, Ustaz. Sekarang kita lihat, baru kita rujuk kepada hadis Nabi tadi. Iran melawan, tapi perlu Bapak Ibu pahami, Iran punya sejarah dengan yang Yahudi. Persia itu dulu adalah negara yang paling kuasa ketika berhadapan dengan Babilonia. Babilonia ini Irak sekarang. Persia ini Iran sekarang. Iran dan Irak ini pernah berkelahi. Yang ketika perkelahian ini, para pengkhianat di antara mereka ini cuma satu, Pak. Yahudi. Siapa, Pak? Yahudi. Ketika Babilonia ini, negara yang paling sejahtera pada masanya dengan kekuasaan dan kekuatannya, itu mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi di sini oleh Persia, bagaimana caranya menaklukkan kekuasaan atau kekuatan Babilonia? Dihasutlah orang-orang yang Yahudi yang ada di sini tadi dengan menjanjikan Yerusalem untuk mereka. Singkat cerita, Yahudi di Babilonia ini berkhianat kepada Babilonia, membantu daripada Persia. Singkat cerita Bapak Ibu, Persia berhasil mengalahkan Babilonia. Orang-orang Yahudi yang tadinya bekerja sama dengan Babilonia yang tinggal di Irak pindah ke Persia, Iran. Sebagian di antara mereka oleh Persia ditahan untuk tetap bekerja sama dengan mereka, sebagian lagi dipindahkan ke Yerusalem. Yang hari ini mereka bangun, menurut mereka itu adalah tanah nenek moyang kami, gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, Yahudi yang dipertahankan oleh Persia ketika itu, itulah cikal bakal yang disebut dengan Yahudi Isfahan, yang kelak akan keluar bersama Dajjal 70.000 orang. 70.000 orang dari Yahudi Isfahan. Isfahan itu Khurasan. Khurasan itu Iran sekarang. Tahu Bapak Ibu kian? Salah satu kota di Iran namanya Isfahan. Nah, orang-orang Yahudi Isfahan ini akan muncul 70.000 orang yang akan menjadi pengikut Dajjal. Dan mereka akan bersenjatakan lengkap. Ini Pak. Ketika Dajjal itu keluar, nanti Dajjal itu muka dia dengan para pengikutnya itu akan berubah. Yang kelak menghapus mata dia disebabkan oleh dukhon yang muncul nanti. Ini poin-poin dukhon. Jadi dukhon tadi dalam yang pertama poinnya itu dukhon itu akan merusak wajah Dajjal, yang kelak kata Nabi wajah tersebut berubah, yang di antara kedua belah matanya bertuliskan kafir atau kafar. Sementara pengikut-pengikut Dajjal tadi, yang 70.000 tadi, baju mereka berwarna hijau, muka mereka berbentuk tameng perisai, agak sedikit seperti piring datar, disebabkan oleh dukhon tadi. Dan ini ciri pengikut mereka. Siapa mereka? Yahudi Isfahan tadi.
Nah, kelak pengikut Dajjal itu, kata Nabi dalam beberapa hadis itu ada 7. Ada 7. Satu di antaranya Yahudi Isfahan dan beberapa Yahudi yang lain. Kita ambil poin yang lain, dia 7 ini kita ambil beberapa poin. Satu di antara 7 tadi adalah Yahudi, 2 di antaranya wanita. Jadi ibu-ibu jangan tersinggung kalau ibu-ibu pengikut Dajjal, tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Tapi kata Nabi hadisnya begitu, hadisnya hasan. Kelak yang banyak mengikut Dajjal itu adalah wanita. Kenapa wanita? Kenapa perempuan yang mudah tertipu dengan urusan dunia? Nah, kita coba rujuk, betul tak kalimat itu? Perempuan hari ini lebih mudah tertipu dengan urusan dunia. Kita lihat gerakan yang pertama, feminisme. Gerakan kedua emansipasi wanita. Sekarang saya tanya, apa tujuan emansipasi wanita dan feminisme? Menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya dalam aspek apa? Karir. Dalam aspek karir ini untuk menghasilkan apa? Satu saja, duit. Tidak ada menghasilkan keimanan, bukan menghasilkan agama, bukan. Wanita nuntut haknya sama dengan laki-laki. Kami boleh kerja, kami boleh berkarir. Pertanyaannya, perempuan yang berkarir dan bekerja tujuannya apa? Apa tujuannya? Harta. Adakah tujuannya agama? Tidak. Tujuannya adalah harta. Pertanyaannya, bagaimana kalau perempuan sudah punya harta? Bahkan mohon maaf, bagaimana kalau perempuan hartanya lebih banyak daripada suami dia? Apa Pak? Cerai kata Bapak tadi. Pertanyaannya, memang begitukah keadaannya? Hampir. Perempuan kalau sudah merasa diri dia lebih daripada laki-laki, kalau tak beriman perempuan tersebut dan tak kuat iman dia, habis suami dia. Kau kalau nak pergi Bang Lantak, pergilah. Duit aku, kau tinggal di rumah aku, mobil aku, tak usah kau bawa barang pergi sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan istri kita istri-istri yang soleh-soleh semua, solehah insyaallah, yang kuat iman. Karena memang kenapa dikatakan oleh para ulama perempuan itu mudah tertipu? Mohon maaf. Sangat mudah sekali tertipunya, Pak, dalam urusan dunia. Tapi tak hanya dalam urusan dunia, Ustaz. Ada perempuan baik menurut kami, Ustaz, tapi rela dia berselingkuh dengan suami orang lain. Itu tak baik. Kalau ada perempuan berselingkuh dikatakan soleha, perempuan soleha kemudian selingkuh, itu tak baik. Tak soleha berarti. Mana ada perempuan dibolehkan poliandri? Kalau ada perempuan dibolehkan poliandri, nuntut semua perempuan, yakin saya Pak. Makanya kenapa perempuan tidak setuju dengan poligami? Kalau perempuan dibolehkan poliandri, sangat diizinkan poligami. Cuma karena perempuan tidak diizinkan poliandri, makanya lihat unsur kecemburuan yang dimiliki. Tapi saya tak menyudutkan perempuan. Tapi perempuan beriman, dia akan mampu menjaga marwah diri dia. Maka kelak yang selamat itu tak banyak, sedikit. Dari kalangan perempuan dan orang-orang beriman. Itu yang kedua. Yang pertama Yahudi, yang kedua adalah wanita. Yang ketiga, pengikut Yahudi kelak di hari pengikut Dajjal itu di akhir zaman, kaum munafik. Nah, ini kaum munafik ini yang menjadi masalah, Pak. Kaum munafik ini siapa? Hampir semua manusia di muka bumi ini, dari kafirnya, dari musyriknya, dari munafiknya. Maka yang sedikit itu nanti yang tersisa, Pak. Yang sedikit itu kata Nabi, orang-orang beriman. Disampaikan oleh Nabi, orang beriman yang sedikit itu mereka akan kembali kepada tempat mereka. Di mana tempat mereka kelak? Di Palestina. Maka yang tersisa di muka bumi ini setelah orang beriman ini berhijrah ke Palestina, maka yang tersisa di muka bumi ini dua, kafir, munafik. Orang kafir kemudian orang munafik. Orang munafik itu bisa dari kafir, bisa juga dari orang-orang muslim. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaan muncul, apakah Dajjal hari ini sudah muncul? Dajjal tadi ada dua. Ada Dajjal itu sendiri, ada Masihid Dajjal. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, kata Nabi, akan datang satu masa kepada umatku, Dajjaluna kadzabun. Akan tersebar di tengah umatku, kata Nabi, Dajjaluna kadzabun.
Dajjaluna kadzabun ini Bapak Ibu, manusia yang bersifat seperti Dajjal. Sekarang pertanyaannya, apa sifat Dajjal itu? Satu, manipulatif. Kalau bahasa sederhananya, dusta. Kalau bahasa paling rendahnya, pemongak. Itu pendusta, itu pemongak. Apalagi bahasa lainnya? Pembohong, itu bahasa Indonesia. Bahasa kampung awak, panduto. Ternyata Dajjal itu punya satu sifat, satu karakter yang sangat menonjol adalah dusta. Kadzabun, kadzab, pendusta. Di mana letak dusta dia? Ketika di tangan kanannya madu, ketika di tangan kanannya dia katakan ini adalah surga, maka pada hakikatnya itu adalah neraka. Ketika di tangan kirinya adalah neraka, pada hakikatnya adalah surga. Begitu modelnya. Artinya apa? Manipulatif. Cuma Dajjal diberikan kelebihan. Tunjuk langit bisa hujan. Tunjuk mayat bisa hidup. Itu kelebihan Dajjal. Maka di mana Dajjal berpijak, di mana Dajjal menginjakkan kaki dia, di bumi tersebutlah, di kota tersebutlah orang-orang yang datang dari orang-orang yang di pedesaan akan datang. Akan datang. Illa kecuali orang-orang beriman. Dia yang selamat orang beriman. Yang beriman ini siapa? Nanti kita lihat. Di akhir penjelasan kita ada. Bagaimana selamat dari Dajjal itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira main-main apa yang dikatakan Nabi tersebut. Karena sungguh orang yang mengamalkan perkataan Nabi, yang menjalankan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh dia akan selamat, bahkan dimatikan sebelum dia bertemu dengan Dajjal. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Pertanyaannya adalah, apakah Dajjal itu hari ini bersifat manusia? Maka kalau kita rujuk kepada pemahaman Nabi sampaikan ada dua. Satu yang bersifat makhluk seperti kita, itu disebut dengan Masihid Dajjal. Kelak yang akan datang di akhir zaman, namanya Masihid Dajjal. Doa kita dalam setiap salat disunnahkan, yusannu an yaqra hadzal doa. Sangat disunnahkan kata para ulama membaca doa ini ketika tahiyat akhir. At-tahiyatul sampai akhir, selesai tahiyat terakhir ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzab bil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Yang belum mengamalkan ini dalam doanya dalam salat wajib ataupun sunnah, maka pakailah. Karena sesungguhnya doa ini itu sangat-sangat yang dianjurkan oleh Nabi dan sangat disunnahkan. Karena di sini kita akan menghadapi dalam sekian banyak fitnah. Fitnah pertama, fitnah kubur. Fitnah kedua, fitnah neraka jahanam. Fitnah ketiga, fitnah kehidupan. Fitnah keempat, kematian. Dan fitnah yang paling berbahaya yang terakhir, Dajjal. Tapi ingat, di balik Dajjal tadi, itu Dajjal yang disebut dengan Masihid Dajjal, yang Dajjal berbentuk makhluk yang hampir seperti manusia, bermata satu, bertuliskan kafir. Yang kedua, ada yang disebut dengan manusia yang menyerupai Dajjal. Ini jauh lebih berbahaya sebelum datangnya Dajjal itu sendiri. Kenapa demikian? Harus ada pengikutnya dulu. Jadi harus dibentuk pengikutnya dulu. Sehingga kelak pengikut Dajjal itu banyak 7 golongan. 3 sudah kita sampaikan. Kelak insyaAllah kalau kita ketemu lagi dengan izin Allah, kita sampaikan yang sisanya yang 4. Kenapa demikian? Karena kata Nabi dalam riwayat yang lain, yang paling ditakutkan oleh Nabi di akhir zaman itu, di hari kiamat, mendekat hari kiamat di akhir zaman, bukan hanya persoalan Dajjalnya, tapi ada manusia-manusia yang bersifat seperti Dajjal. Salah satu di antaranya ulama su, orang-orang alim, baik alim dalam segi ilmu agama atau alim dalam sekian banyak ilmu, yang su, buruk perangainya, yang dia jual agama demi kepentingannya, yang dia jual semuanya demi kepentingan pribadi dia, demi keuntungan yang lain. Dia lakukan manipulatif yang kelak disebut dengan Dajjal, manusia yang penuh dengan tipu daya. Jadi Pak Ustaz, kalau ada manusia yang suka nipu, Dajjal mungkin.
Kalau ada manusia yang suka dusta berarti bagian daripada Dajjal sifatnya. Orangnya mungkin tidak, tapi sifatnya mungkin seperti Dajjal. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insyaallah mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan kita dengan umur kita ketemu kembali, insyaallah kita sampaikan 4 poin terakhir daripada pengikut Dajjal serta kita tutup dengan bagaimana cara selamat di akhir zaman terlepas daripada fitnah manusia pengikut Dajjal dan fitnahnya Dajjal itu sendiri atau Masihid Dajjal. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.